Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah lama tidak berjumpa, akhirnya kita kembali lagi bersama di sini dalam penyelesaian BIMTEK tim keamanan pangan sekolah yang tersisa 2 modul lagi yang belum kita BIMTEKkan. Nah, maka untuk kali ini akan ada 2 materi yang langsung kita akan sajikan pada hari yang sama. Untuk modul pertama ini yang akan kita bahas adalah tips keamanan pangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ini merupakan materi yang menyatakan bahwa tentang ada saja kemungkinan mungkin nanti penyebaran COVID-19 melalui pangan. Maka dari itu perlu dilakukan untuk sosialisasi ataupun bimbingan teknis di sini bagaimana mencegah penularan COVID-19 melalui pangan untuk kita di tim keamanan pangan sekolah kali ini. Baik, langsung saja untuk materi-materi kita di sini ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Bahasan pertama kita akan lihat dulu bagaimana virus corona masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kita pasti semuanya sudah tak paham ya bahwa corona itu bisa menular melalui manusia ke manusia yang biasanya ditularkan melalui melalui rongga pernafasan. Bisa melalui hidung ataupun mulut, dan bahkan ada juga yang menyatakan bahwa melalui rongga mata itu juga bisa melakukan penyebaran virus corona. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk menggunakan masker atau bahkan bisa juga dianjurkan untuk menggunakan face shield supaya tidak terpapar oleh virus corona baik dari orang yang menyebarkan atau kita yang akan menyebarkan kepada orang lain. Sosialisasi penyebaran corona ini sebenarnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh instansi-instansi terkait, baik itu dari Dinas Kesehatan ataupun Dinas Pendidikan, apalagi dari pemerintah melalui Satgas penanggulangan COVID ini. Oke, di sini BPOM juga sudah menyiapkan satu hal seperti komik berikut ini ya. Ada komik yang disiapkan oleh BPOM untuk memberikan sosialisasi bagaimana sebuah virus corona itu bisa menular dari manusia ke manusia yang lainnya. Oke, mari kita simak komik berikut ini. Hello, beginilah kisah perjalananku. Hai, namaku virus corona. Aku bisa berpindah dari satu manusia ke manusia lainnya supaya mereka sakit. Berikut perjalananku menyebar pada tubuh manusia. Aku bisa menular melalui kontak fisik, kontak dengan benda, bahkan melalui cairan. Hingga akhirnya aku masuk ke tubuh melalui hidung. Ketika orang yang bersin atau batuk tanpa menutup mulut. Aku juga bisa masuk melalui mata ketika kamu mengucek mata dengan tangan yang kotor. Atau aku juga bisa masuk melalui mulut kalau kamu tidak cuci tangan sebelum makan. Hingga akhirnya banyak orang yang jatuh sakit. Kamu bisa kok tidak terkena aku, asalkan yang pertama, kamu harus jaga kebersihan tanganmu. Cucilah tanganmu dengan sabun dan air yang mengalir. Dapat juga menggunakan hand sanitizer jika tidak terdapat air dan sabun. Kemudian pakailah masker jika kamu bepergian. Makan pangan yang aman dan bergizi. Pangan aman yang bergizi itu terbebas dari cemaran fisik, cemaran kimia, dan cemaran biologis. Kemudian jagalah jarak atau social distancing. Minimal itu 1 meter dari orang yang terutama yang sakit. Jika sudah banyak yang sakit karena aku, kamu lebih baik di rumah saja sampai kondisi membaik. Oke, di rumah aja ya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh sosialisasi penyebaran COVID-19 terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini mungkin bisa digunakan untuk anak-anak, misalnya seusia dari kelas 1 sampai kelas 3 masih cocok lah ya untuk baca komik ini supaya mudah. Dan ini bisa juga nih dikaryakan oleh sekolah-sekolah bagaimana tentang membuat mensosialisasikan melalui komik-komik lainnya. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu bagaimana sih langkah-langkah pencegahan agar tubuh kita itu terbebas dari virus COVID-19. Nah, berikut cara pencegahannya. Langkah-langkah pencegahan dari COVID-19 adalah dengan menjaga imunitas tubuh, pembatasan kontak fisik, physical distancing, praktik hygiene perorangan sanitasi di permukaan, semua fasilitas yang digunakan bersama. Nah, jadi pastikan kita sudah melakukan menjaga imunitas tubuh kita, menjaga kebersihan, menjaga jarak dengan orang-orang yang terutama orang yang sakit ya.
Kemudian bahwa walaupun belum pernah ditemukan bahwa tidak ada transmisi atau perpindahan COVID-19 melalui pangan, namun upaya yang dilakukan adalah untuk mencegah penyebaran COVID melalui personil yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi pangan. Nah, jadi walaupun belum pernah ini ada kasusnya bahwa ada orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 karena memakan sesuatu makanan. Nah, walaupun belum pernah terjadi, tapi kita perlu waspada juga. Nah, ini memungkin saja untuk dilakukan. Maka pastikanlah orang yang mengolah dan orang yang menyebarkan makanan tersebut terbebas dari COVID-19. Menjaga tips meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah COVID adalah dengan mengkonsumsi pangan aman dan bergizi, meminum air 8 gelas per hari. 8 gelas per hari ini kurang lebih sekitar 2 liter ya. 2 liter, dan itu kalau belum 8 gelas itu bukan 8 gelas kecil ya, tapi minimal tuh 1 gelas itu isinya 250 mili. Ya, kalau kali 8 jadinya 2 liter. Kemudian, olahraga yang rutin minimal 30 menit per hari. Tidur yang cukup 7 sampai 9 jam per hari. Konsumsilah suplemen bila perlu. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Nah, itu cara salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita untuk cegah COVID-19. Kemudian panduan pemenuhan gizi beragam, bergizi, seimbang dan aman. Ya, jadi selain dari olahraga teratur, menjaga kebersihan, memantau berat badan, kita juga dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, di sini ada contohnya minum air 2 liter atau 8 gelas air. Kemudian makanan pokoknya 3 sampai 8 porsi. Kemudian kita juga dianjurkan untuk makan buah, kemudian sayuran, protein nabati dan juga protein hawani. Nah, yang paling atas itu kan terlihat ya, ada kuenya, ada minuman rasanya, ada es krim dan lain sebagainya. Itu juga boleh dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi jumlahnya tidak banyak ya. Kita lihat di sini porsinya tidak sebanyak yang porsi makanan utama. Jadi jangan sampai terbalik, lebih banyak ngemilnya daripada makannya. Oke. Nah, kemudian physical distancing itu juga adalah salah satu untuk mencegah penyebaran COVID-19 kita ya. Dan selanjutnya physical distancing adalah salah satu cara juga untuk menghindari diri kita dari penyebaran atau penularan virus COVID-19. Physical distancing adalah menjaga jarak fisik atau kontak antara manusia untuk mengurangi penyebaran infeksi ataupun penyakit. Nah, apa-apa saja yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah kita harus berhati-hati dengan jika kita makan di restoran. Kemudian kita harus hati-hati jika mendelivery obat atau makanan. Kita harus hati-hati juga ketika belanja di pasar ataupun supermarket. Dan kita juga harus hati-hati ketika berkunjung ke rumah ibadah. Ya. Kemudian kalau bisa selama pandemi ini berlangsung, hindarilah pertemuan berkelompok, menonton di bioskop, menonton konser, menggunakan transportasi umum, nge-mall, ya, anak-anak bermain di luar di rumah, berkunjung ke tetangga, nge-gym, menghadiri event olahraga ataupun traveling. Nah, itu harus kita hindari dulu sebelum pandemi ini berakhir. Kemudian yang aman yang harus kita lakukan di dalam masa pandemi ini adalah dengan ya tetap di rumah saja sambil mendengarkan radio mungkin, membaca buku, berkebun, menonton TV, atau membersihkan rumah, atau bikin acara dengan video call ya dengan kawan-kawannya, memasak bersama, keliling dengan mobil pribadi, berkumpul dengan keluarga inti dan mendengarkan musik, apalagi kalau bisa menamatkan Al-Quran ini ya, itu akan jauh lebih bagus ketika kita berada di rumah aja. Itu akan lebih aman dan lebih berfaedah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita juga harus pahami bahwa selama ini kita juga udah sosialisasikan ya bagaimana sih langkah-langkah cuci tangan yang benar. Nah, di sini juga diberikan bahwa ada 12 langkah di sini untuk mencuci tangan. Sudahkah kamu mencuci tangan yang benar? Nah, jadi ikutilah langkah-langkah yang sudah ditetapkan seperti ini. Kemudian dengan cara membasahi dulu tangannya, ambil sabunnya, gosok kedua telapak tangan dengan punggung tangan, kemudian gosok sela-sela jari dengan kedua tangan, gosoklah kedua telapak tangan dengan jari rapat-rapat, kemudian jari-jari tangan dirapatkan sambil digosok ke telapak tangan kiri dan tangan kanan.
Kemudian, gosoklah ibu jari kiri dengan secara memutar ke dalam genggaman tangan dan lakukan sebaliknya. Gosokkan juga kuku jari kanan memutar dengan telapak tangan dan lakukan sebaliknya di kanan dan kiri. Kemudian basuhlah dengan air, keringkan dengan handuk, tisu atau pengiring udara. Kemudian matikan keran air dengan handuk dan tisu, kemudian tangan Anda sudah bersih. Nah, apakah kita sudah melakukan cuci tangan dengan seperti itu? Jika sudah, maka insya Allah kita akan terbebas dari paparan virus COVID-19. Nah, kita juga diminta untuk selalu menggunakan masker ketika sedang bepergian atau dalam keadaan sakit ya. Jadi pastikan kita sudah tahu mana masker yang cocok untuk kita, mana masker yang baik untuk kita. Ya, pastikan maskernya biasanya 3 lapis supaya terhindar dari paparan virus ini. Kemudian cara pemakaiannya juga kita harus pahami dan pastikan jika masker itu adalah masker sekali pakai, pastikan kita membuang masker itu ke tempat sampah yang sudah disiapkan. Kemudian cucilah tangan ketika sebelum dan sesudah mengganti masker. Kemudian pada era new normal ini kita juga diminta untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat seperti yang lainnya. Seperti etika batuk dan bersin, kita diminta untuk tutupi mulut dan hidung, kemudian membersihkan kontaminasinya, kemudian mencuci tangan, dan jangan menyentuh wajah jika belum mencuci tangan setelah bersin. Ya, kemudian rutin bersihkan atau cuci tangan dan juga peralatan-peralatan yang ada di sekitar kita. Nah, ada seperti misalnya remote TV, handphone. Nah, itu juga harus sering kita pakai ya sehari-harinya. Ataupun kalau kita menggunakan keyboard, laptop dan sebagainya itu atau memegang dompet, kunci. Nah, itu juga harus biasa kita bersihkan secara rutin dan teratur ya, agar tidak terjadi pemaparan di sana. Kemudian, apalagi bahan edukasi yang harus kita siapkan untuk keamanan pangan mencegah penyebaran COVID-19 ini. Di sini dinyatakan bahwa masyarakat harus dapat menjaga kesehatan dan imunitas tubuh selama masa pandemi COVID-19. Pelaku usaha agar tetap dapat berproduksi dan mendistribusikan pangan olahan dengan menerapkan upaya pencegahan risiko penyebaran COVID-19. BPOM memandang perlu menyusun dan menerbitkan bahan edukasi keamanan pangan ini untuk pelaku usaha dan masyarakat di masa pandemi agar tidak terjadi penularan COVID-19 melalui pangan. Kemudian ada buku pedomannya, buku pedoman produksi dan distribusi pangan olahan pada masa keamanan ini. Ya, di buku tersebut terdapat tentang pendahuluan, kemudian bagaimana cara sanitasi pangan atau kebersihan pangan, praktik hygiene personel, ya, pembatasan jarak fisik, sanitasi. Nah, buku ini ditujukan untuk industri, sarana distribusi, sarana retail, pengemasan, sarana penjualan saji, layanan pesan antar. Nah, ini perlu kita pahami juga, perlu kita ketahui juga supaya kita sebagai konsumen ataupun sebagai kader keamanan pangan sekolah paham bagaimana menyajikan makanan yang bersih dan sehat tersebut. Nah, buku-buku tersebut sudah disiapkan secara online. Nah, nanti Ustaz akan bagikan di grup kita ini buku serba COVID dan juga buku pedoman dan distribusi pangan olahan. Kemudian tips keamanan pangan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa tips keamanan pangan di kantin sekolah adalah pangan dan jajanan yang aman dan beragam. Jadi tidak boleh itu saja, harus beragam. Karyawannya harus sehat, suhu tubuhnya harus di bawah dari 37,3 derajat Celcius. Kemudian karyawan menggunakan masker, sarung tangan, celemek, penutup kepala, dan alas kaki bertutup. Dan pastikan area kantin dibersihkan dengan desinfektan dan peralatan dibersihkan dengan air panas. Karyawan selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Dan pastikan tersedia tempat cuci tangan dan sabun yang baik di kantin maupun di toilet, serta tempat sampah yang bertutup. Ini tips keamanan untuk kantin kita. Kemudian mari kita cegah COVID dengan pedagang kreatif lapangan. Nah, jadi kalau kita untuk pedagang kreatif lapangan ini diminta untuk selalu menyediakan makanannya itu makanan baku ataupun makanan yang siap sajinya itu sudah dalam keadaan fresh. Kemudian minta cuci tangan juga, menggunakan juga peralatan seperti tadi, sarung tangan, penjepit makanan, lain sebagainya, menggunakan masker dan menjaga jarak dari pembeli ya, minimal 1 meter. Kemudian pengemasan makanannya juga menggunakan pengemas makanan yang memang food grade atau memang layak untuk digunakan untuk makanan.
Hal itu juga berlaku di restoran, ya. Hal yang sama, tetap pelayan dan penyaji makanannya harus mencuci tangan, peralatannya harus bersih, jarak antara meja makan dengan satu customer dengan customer lainnya harus berjarak, dan pelayan dan penyaji makanan harus menggunakan masker. Kemudian kalau kita mau belanja ke pasar, ya, nah kita kan jualan, ada kadang ketemu juga itu penjual jajanan tradisional. Nah itu juga harus akan harus diperhatikan juga bahwa pastikan penjualnya dalam kondisi sehat, menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan. Kemudian makanan yang dijualnya itu bervariasi dan juga tidak terkontaminasi fisik, kimia, dan biologis. Kemudian selanjutnya itu di warung makanan juga seperti itu, diminta untuk menyajikan makanan yang bersih, physical distancing, makanan tidak terkontaminasi, cuci tangan, dan kalau bisa kita diminta untuk membawa makanan pulang, jangan makan di tempat. Gitu juga, atau sebaliknya kita boleh mungkin belanjanya sambil online, ya, atau kita bisa jajannya online. Nah, beli barangnya melalui online, bayarnya juga online, nanti tunggu kiriman. Nah, sebelum kiriman yang kita konsumsi, pastikan kita sudah mencuci dulu tangannya, kemudian membersihkan dulu dan memindahkan makanan tersebut ke wadah kita sendiri, dan membuang produk pembungkus makanan tadi ke tempat yang seharusnya. Ya, jadi ketika kita memesan makanan pun kita harus juga memahami tentang aturan protokol kesehatan ini. Jaga jarak, jangan bersentuhan fisik dengan pengirim makanan tersebut. Baik, kita sekarang sudah pasti tahu tentang berkenaan dengan new normal, ya. Sekarang ini tagline new normal, gaya hidup baru. Nah, itu sudah sangat fasih sekarang ini kita lakukan. Nah, ada hal-hal yang biasanya belum kita laksanakan, maka inilah kesempatan kita untuk menjadikan kebiasaan baru, terutama tentang perilaku hidup bersih dan sehat ini yang sebenarnya sudah lama sih dianjurkan, cuman karena terjadinya pandemi ini sekarang lagi digembar-gemborkan lagi. Ayo kita hidup bersih dan sehat, ya. Bahkan sebelumnya Nabi Muhammad juga sudah mengajarkan kita bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman, ya. Maka mari kita lihat apa saja sih new normal yang berkaitan dengan pangan. Nah, salah satunya di sini adalah cek klik, ya. Cek kadaluarsa, cek labelnya, cek indeks makanannya, dan cek kemasannya, ya. Jadi cek klik itu, kalau dulu kita mungkin belanja di supermarket, tinggal ambil, masuk ke keranjang, bayar ke kasir, bawa pulang, sampai di rumah ya taunya kadaluarsa gitu, ya. Atau kita makan sampai beli sampai di rumah baru tahu kok nggak ada izin edarnya gitu, ya. Nah, itu yang harus kita biasakan sekarang. Pastikan kemasan yang kita beli itu dalam kondisi yang baik, kemudian labelnya itu jelas, kemudian izin edarnya memang dikeluarkan oleh BPOM, dan kadaluarsanya masih lama. Ya, di samping new normal, untuk mencegah new COVID juga sudah kita laksanakan, yaitu selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer, membawa perlengkapan pribadi seperti helm, alat sajadah sendiri gitu, ya, dan juga sering mencuci tangan, ataupun kita siapkan juga tisu basah dan tisu kering, dan juga hand sanitizer untuk membersihkan benda-benda yang kita pegang ataupun tangan yang kita gunakan untuk makan. Nah, sekarang mari kita perhatikan protokol kesehatan bersama kita bisa cegah penyebaran COVID-19. Itu untuk modul pertama. Jadi bagi kita yang masih penasaran dan masih punya pertanyaan, boleh langsung layangkan pertanyaannya melalui media sosialnya BPOM, melalui Twitter, Instagram, Facebook, ataupun YouTube dengan keywordnya adalah Klub Pompi. Nah, itu tadi materi kita tentang COVID, dan sampai jumpa di materi terakhir kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.